Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Teknologi Sumbawa, Fakultas Rekayasa Sistem, Program Studi Teknik Industri, Kelompok 3, Semester 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Perancangan Manajemen Organisasi Industri dengan dosen pengampu Ibu Sylvia Firda Utami, SD MSc. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Sistem Rekrutmen pada Bank BNI. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Dinda Permata dengan NIM 2210040002. Selanjutnya ada Dwita Hairani dengan NIM 2210040010. Lalu yang berikutnya ada Titin Asmawati dengan NIM 2210040014. Dan yang terakhir ada Muhammad Sadam dengan NIM 2210040022. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul Sistem Rekrutmen pada Bank BNI. Sistem rekrutmen sumber daya manusia atau bisa juga disebut dengan SDM akan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi kelangsungan hidup perusahaan dengan menggunakan strategi yang tepat dalam merekrut calon karyawan untuk mengisi jabatan yang kosong di perusahaan. Bank Negara Indonesia atau bisa juga disebut dengan BNI adalah salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia yang terus berkembang dengan memprioritaskan pelayanan terbaik dan inovasi. Untuk mendukung visi tersebut, BNI menerapkan sistem rekrutmen yang transparan, berbasis kompetensi, dan akuntabel. Adapun tujuan sistem rekrutmen di Bank BNI, yang pertama yaitu memastikan keterampilan sumber daya manusia yang kompeten. Yang kedua, meningkatkan kualitas tenaga kerja yang sejalan dengan kebutuhan bisnis. Yang ketiga, mendukung pengembangan karir karyawan melalui jalur rekrutmen yang jelas. Dan yang terakhir, menjaga integritas proses rekrutmen sesuai prinsip profesionalisme. Di sini saya akan menjelaskan jalur ataupun tahap rekrutmen di BNI. Jalur pertama yaitu fresh graduate program untuk lulusan baru tanpa pengalaman kerja. Jalur kedua, experience hiring untuk profesional dengan pengalaman kerja tertentu. Jalur ketiga, office development program untuk mencetak calon pemimpin masa depan. Jalur keempat, internship program, kesempatan magang bagi mahasiswa atau fresh graduate. Adapun tahapan rekrutmen dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada bagian yang pertama, bagian yang kedua, dan bagian yang ketiga. Untuk tahapan rekrutmen bagian pertama yaitu ada pengumuman lowongan, terus registrasi online. Pengumuman lowongan terbagi menjadi 2. Yang pertama disampaikan melalui portal resmi BNI, platform media sosial, atau kolaborasi dengan universitas. Yang kedua, informasi yang disediakan mencakup posisi yang dibutuhkan, persyaratan, dan jadwal seleksi. Untuk registrasi online, dapat melalui pelamar harus membuat akun portal resmi. Yang kedua, dokumen yang perlu diunggah meliputi CV, ijazah, transkrip nilai, dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya, tahapan rekrutmen bagian 2. Tahapan rekrutmen bagian 2 dibagi menjadi 3 bagian atau 3 tahapan, yaitu yang pertama, seleksi administrasi. Seleksi administrasi, pelamar harus sertifikasi kelengkapan dokumen dan validasi persyaratan. Yang kedua yaitu tes online, meliputi kemampuan dasar, numerik, logika, dan verbal, bahasa Inggris, dan psikologi.
Dan yang selanjutnya yaitu wawancara awal, dilakukan oleh tim HR untuk menilai motivasi, kepribadian, dan kecocokan kandidat. Adapun tahapan selanjutnya yaitu tahapan rekrutmen bagian 3. Seperti halnya tahapan rekrutmen bagian 2, di sini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama, tes kesehatan, di mana pemeriksaan fisik untuk memastikan kesehatan kandidat. Yang kedua yaitu wawancara akhir, melibatkan pimpinan unit kerja untuk menguji kompetensi teknis dan kesesuaian dengan posisi. Dan yang terakhir yaitu penandatangan kontrak. Kandidat yang lolos akan menandatangani kontrak kerja dan mengikuti pelatihan intensif. Tahapan pelatihan karyawan baru dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pelatihan di BNI Corporate University, meningkatkan keterampilan teknis, memperkuat nilai-nilai perusahaan. Yang kedua, on the job training atau OJT, pelatihan langsung di unit kerja yang relevan. Yang ketiga, pelatihan kepemimpinan untuk peserta ODP. Selanjutnya, prinsip anti-fraud dan etika rekrutmen dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, semua proses rekrutmen dilakukan tanpa pungutan biaya. Yang kedua, komunitas resmi hanya melalui portal dan email BNI. Yang ketiga, kandidat diminta untuk selalu waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan BNI. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini ialah sistem rekrutmen BNI dirancang untuk mendukung visi perusahaan dalam mendapatkan talenta terbaik yang mampu berkontribusi secara signifikan. Dengan tahapan seleksi yang terstruktur, BNI memastikan profesionalisme, transparansi, dan pengembangan berkelanjutan.